Indeks persepsi korupsi di Jawa Timur itu kan sangat tinggi gitu loh. Ombudsman juga menerima pengaduan lebih dari 1000 gitu ya, dari mulai ya macam-macam lah, termasuk ya mohon maaf ya, yang namanya publik itu siapa sih yang kemudian tidak tahu bahwa ada gonjang-ganjing di Jawa Timur, dan itu cukup membuat kita sangat prihatin terkait dengan soal hibah ya, yang sampai kemudian ada kantor gubernur yang di obrak-abrik sama KPK ya. Maka saya pastikan itu kalau saya jadi gubernur ya, 5 tahun ke depan itu kantor gubernur itu nggak akan ada di obrak-abrik KPK gitu. Iya. Ada ya di obrak-abrik KPK ya? Saya jamin rakyat Jawa Timur nggak ada nganggur. Saya jamin semua anak-anak di Jawa Timur pasti sekolahnya tuntas sampai SMA. Dan pasti juga kita akan jamin kita punya afirmasi kebijakan sampai sarjana. Kenapa pemerintah sebelumnya, pemimpin Jawa Timur sebelumnya nggak berani kayak Mbak Lulu menjamin gitu? Nah itu ya karena dia pikir ya mungkin autopilot kali ya. Oh, udah aja jalan gitu pasti. Gak tahu aku ya. Selama 5 tahun terakhir sebelum saya jadi DPR tidak pernah dibahas sama sekali. Memang jadi prolegnas tapi tidak pernah kebahas sama sekali, ya kan. Nah baru kemudian ketika saya jadi DPR dan aku milih untuk di badan legislasi, itu memang kan alat kelengkapan DPR yang khusus untuk membuat undang-undang, ya kan. Tujuannya apa? Menuntaskan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang memang punya realisasi sangat banyak. Setahun Pak, kelar. Setahun. Memang yang namanya kerja itu kolektif, tetapi kalau tidak ada championsnya, yaitu faktanya 12 tahun gitu loh ya, karena oke. Tetapi itu kan benar-benar menjawab situasi kedaruratan yang ada di Indonesia. Dan bahkan kemudian beberapa bulan sebelum pengesahan undang-undang itu, aku udah teriak juga itu ke Pak Jokowi waktu itu, kita mesti harus sama-sama nih, DPR sama parlemen. Termasuk kalau Pak Jokowi udah mengatakan situasi kita ini darurat dan kita membutuhkan undang-undang itu, maka ini pasti akan ada juga percepatan. Nah, cara-cara strategi itu kan yang kemudian tak lakukan dan lalu berhasil gitu loh Pak. Termasuk undang-undang kesejahteraan ibu dan anak yang sekarang jadi apa namanya alat payung hukum bagi Presiden Prabowo kan untuk memberikan makan bergizi, termasuk ibu hamil. Kalau yang sebelah kan anak sekolah temanya. Tapi dengan adanya undang-undang ini, makan ini kan memberikan mandat kepada negara untuk memastikan ketercukupan gizi, protein, vitamin bagi ibu hamil, bahkan remaja, sejak di remaja, karena stunting itu kan perjalanan panjang gitu loh. Ya. Itu kenapa tuh warga Jawa Timur mesti tahu itu? Kenapa mesti tahu? Kenapa? Karena pertama stunting di Jawa Timur itu kan masih tinggi, Bos. Oh. Ya, pertama stunting itu masih tinggi. Kemudian bahkan ada di salah satu kabupaten ini yang menarik ya, di Jember. Itu kalau dilihat dari level kesejahteraannya dia baik sebagai kabupaten ekonomiknya. Tetapi stuntingnya 34%. Itu ngapain itu sebelumnya pemerintah? Nah, makanya justru itu yang mau kita tanyakan. Benar nggak bahwa pemerintah provinsi itu memimpin percepatan penanganan stunting ini? Seperti pemerintah pusat, itu kan langsung dipimpin oleh wakil presiden sampai ya. Karena apa ya? Karena terjadi pelambatan di beberapa tempat. Kemudian anggaran itu juga kesebar nggak jelas-jelas. Jadi tidak efektif, juga nggak efisien akhirnya. Atau yang lebih penting justru tidak efektif gitu. Atau kemudian program dan pendekatan itu tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan kebutuhan dan menjawab problem yang sesungguhnya. Oh, Ya. apa mungkin pemerintah atau pemimpin daerah Jatim sebelumnya sibuk yang lain mungkin? Ya bisa aja, kan sukanya hanya upacara-upacara aja. Apa namanya, seremoni kayak gitu. Coba kalau kemudian sesekali nginep kayak gitu, kayak saya itu nanti wah aku hobi keluyuran. Yang namanya kantor gubernur, yes, memang ada officially itu di Gerahadi. Tapi yang namanya kantor di mana kita bekerja itu di mana? Di mana rakyat kita berada, Pak. Kita ingin mengubah sebuah paradigma ya, bahwa apa namanya pelayanan itu misalnya ya terpusat kayak gitu.
Kalau Jawa Timur ya berarti di Surabaya, kantornya ada di Gradi. Tapi yang menurut aku sih ya enggak. Kalau misalnya gini, kalau problemnya stunting itu yang tertinggi katakanlah di Jember, kemudian juga problem kemiskinan itu ada di Madura, kemudian ada juga di ujung selatan dari Jawa Timur misalnya di Pacitan dan sebagainya. Ya saya akan menyempatkan waktu sekian hari untuk di sana mimpin percepatan itu, rapat bareng dengan jajaran pemerintah daerah sambil menyerap aspirasi, dengar langsung dari para stakeholder yang terkait, tokoh masyarakat, orang muda, kelompok-kelompok yang penting di masyarakat gitu loh. Kita cek gapnya itu di mana, ya kan? Gapnya itu di mana? Gapnya itu ada di pemerintahan provinsi atau di kabupaten atau di mana, kan begitu? Atau karena memang tidak ada dukungan dari masyarakat ya? Karena apa? Ya karena tidak partisipatif, ya kan begitu, Pak. Tetapi kalau kemudian kita turun ya, dan kemudian pemerintah daerah itu juga tahu bahwa kita ini memperhatikan mereka dan siap untuk mengasistensi kalau memang itu membutuhkan tangan dari pemerintah provinsi. Menurut aku itu akan mempercepat proses-proses baik itu pengurangan kemiskinan, mulai dari stunting, kesenjangan dan lain-lain. Apalagi kalau kemudian ada satu waktu di mana masyarakat itu benar-benar bebas dia mau ngomong apa aja sama gubernurnya. Dan kita pisah itu ruangnya kalau perlu gitu loh. Jadi ada satu masa di mana kita memang rembuk dengan warga di sana, ngobrol ya kan. Mereka boleh ngomong, bisa sambat, bisa ngeluh apa aja. Nah kemudian kita bawa lagi rapat bareng sama pemerintah ini loh yang kita dengar. Nah kan begitu, mau itu dari pelayanan publiknya kayak mau dari itu programnya kayak atau hal-hal yang lain. Karena memang yang namanya kebijakan itu seberapapun baiknya kalau tidak mendapatkan dukungan publik juga nggak akan berhasil juga gitu. Nah itu kan banyak dipengaruhi oleh gaya pendekatan, leadership, ya kan, cara komunikasi. Ya kita kasih aja sama masyarakat, masa nggak terbuka? Ngomong apa adanya udah. Masalahnya kalian itu di mana, ada pungli apa enggak, misalnya gitu, ya kan? Kalau lagi ngurus apa-apa itu berapa hari kemudian direspon. Kalau yang katanya itu ada aplikasi-aplikasi email atau apa kayak, nah kira-kira itu terjawab nggak langsung. Jadi kita memperlakukan email itu ya seperti menghadirkan sebuah proses pelayanan tatap muka kan, cuman itu berdasarkan digital gitu loh. Tapi kalau kemudian kita email nggak ketahuan entah sekian minggu atau apa baru ke respon, ya sama aja, itu namanya culture-nya nggak berubah. Teknologinya dihadirin tapi culture-nya nggak berubah. Itu kan yang terjadi kayak gitu. Hampir the whole government lah itu. Itu tuh tadi tuh Lulu Hamidah, calon gubernur nomor 1. Ini belum mulai padahal, tapi Ucup iseng sudah ngerekam. Gitu ya? Nah gitu, berapi-api. Nah itu dia, tampil apa adanya. Tadi ngomong live aja ngomongin lipstick tuh, emang begitu Bu ya? Santai begitu. Biasanya, saya kan mendukung industri kecantikan di Indonesia Pak. Oh. Iya, karena daripada kita ngomongin apa coba, industri kecantikan, skincare ya di tanah air termasuk di Jawa Timur itu kan lumayan. Itu katanya ada mafianya loh, skincare itu. Skincare ya. Percaya nggak? Percaya sih. Apa sih nggak ada mafia, gula mafia, beras mafia? Katanya ya, dia desas-desus nih, masuk dari luar negeri atau dari pabrik keluar terus nanti tinggal ganti label aja. Oh iya. Itu lu gimana tuh? Iya kayak gitu juga, benar juga. Ya itu kan maksudnya kalau begitu kan industri skincare lokal kan jadi nggak? Nah kalau saya kan pada semangatnya nih Mas, kalau bicara tentang industri berarti yang kita dorong adalah produksi dari dalam negeri. Maka ekosistemnya itu kan harus kita jaga, harus kita dukung. Kalau bicara tentang skincare berarti harus ada usernya dong. Siapa penggunanya, konsumennya. Masa kita mau bikin industri kecantikan tapi kemudian kita antipati dengan penggunaan kosmetik misalnya, pasti nggak tumbuh. Maka kalau saya misalnya pakai lipstick atau misalkan pakai bedak itu bukan semata-mata biar aku kelihatan kok wow gitu, nggak penting sebenarnya. Tapi saya ingin bahwa industri kita tetap tumbuh, karyawannya nggak di PHK. Itu Seto udah bersiap-siap tuh demi ya mendukung. Nah lokal pakai tuh, juga, pakai skincare juga. Pakai bisa dong, cowok itu kan bisa pakai lip balm itu kan biar gak pecah-pecah. Apalagi kalau kemudian yang suka semuk-semuk gitu, nggak menarik banget. Aduh. Cowok itu juga tetap harus kelihatan manis gitu loh. Saya nggak mengatakan no putih loh ya, konsep saya, aku kan tetap aja kulit saya seperti ini gitu, eksotis. Tapi sehat, enak sedep gitu. Apa sedep. itu tadi bahasanya? Eksotis, iya. Nanti eksotis. Ini kan lagi berjuang. Iya Mas. Terus misalnya nanti emang stylenya begini ya, jeans, cats gitu. Nanti kalau kepilih begini juga. Ya kondisional, tapi mungkin akan banyak pakai begini juga.
Nggak apa-apa itu, gubernur pakai jeans emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa kan, dia pakai celana kan saya tidak telanjang kan. Iya, iya. Ini lokal juga jeansnya? Lokal lagi. Oh gitu. Iya, jadi intinya itu kan pakaian tuh yang fleksibel, yang enak, yang nyaman, yang nggak bikin ribet, ya kan. Dari kecil juga dulu suka biasa pakai celana, daripada aku misalkan pakai rok kesibak-sibak angin kan jadi masalah, Pak. Ya kan kayak gitu. Dulu itu kenapa ada stigma terhadap perempuan? Katanya apa? Jangkahnya itu pendek, karena apa? Memang pakai jarit, ya kan. Oke. Nah, sehingga peran-peran kepemimpinan itu lalu dikasihin sama laki-laki. Ini kan ngomong soal kultur nih. Tetapi ketika zaman itu sudah mulai berubah dan adaptasi kita terhadap fashion, tetap tentang apa yang kita sebut sebagai baju perempuan dan laki-laki itu ya semakin fluid ya sebenarnya ya. Sementing tetap sopan, tetap nyaman, tetap enak dipakai ya. Mana yang mendukung kerja kita ini biar sat-set ya udah kita pakai gitu. Tetapi kalau kemudian dalam satu masa di mana memang nggak dibutuhkan juga apa namanya baju kerja yang seperti ini ya kita pakai aja yang lain juga gitu. Apalagi kultur di Jawa Timur ini kan asik ya. Jadi tetaplah kita kenalkan kain. Itu bagian dari mengenalkan budaya. Coba supaya sat-set, jeans aja. Ya, jeans juga gak apa-apa. Tapi kan kombinasi, nanti bisa bajunya, bisa kerudungnya, bisa outernya, tetap bisa ada nuansa, misalnya batik lokal atau apa kayak gitu. It's okay. Mbak Lulu ini kan identik sama tutup kepala nih. Ini ya turban ya. Itu Udeng-udeng. punya berapa banyak turban, Mbak? Wah, ya banyak banget. Nah, ceritain dong, idenya dari awal pakai turban tuh gimana tuh? Itu kan kalau waktu di DPR ya, kan kita juga beberapa kali masuk TV bareng tuh ya. Ya, paling gampang Kita ya. selalu pakai begitu tuh. Itu idenya dari mana, Mbak? Idenya dari mana ya? Idenya itu ya dari kehidupan sehari-hari aku aja. Pertama mungkin karena perasaan saya di tropis ya, negara tropis ya. Indonesia itu kan juga misalnya panas gitu kan. Jadi ini ongkep kalau ketutupnya sampai rapat. Waduh, kayak enak banget ya. Enggak sih. Tapi menurut aku gini, Pak. Aku itu terinspirasi terus terang aja memang kebetulan tokonya ini laki-laki ya. Misalnya dari kayak kakek saya itu kan pakai udeng-udeng gitu ya kan. Kemudian Diponegoro itu benar-benar menjelma lah. Kemudian di dalam diri aku tuh karena figur yang sangat dekat. Apalagi konon ya. Itu menurut keluarga kami kan kami ini masih ya keturunan Diponegoro lah. Nggak tahu generasi kelima atau keberapa kayak gitu. Nah, jadi ketika kecil itu bagi aku itu simbol yang keren gitu. Nah, lalu aku merefleksikan itu dengan cara pakai tutup kepala yang menurut aku ya seperti itu. Jadi pakai nggak repot apa? biasa aja kayak kalau pakai handuk gitu loh, Pak. Habis keramas pakai handukan sep jadi deh. Nggak perlu pakai kaca segala macam karena udah menyatu ya kan. Tapi aku pernah nanya sama nenekku. Awalnya aku bilang gini, nenekku kan bunyai ya, pakai apalagi kan beliau tuh pakai kerudung panjang kayak gini aja ya kan. Nah itu nenek kita zaman itu tapi pakai kain bagus, pakai kebaya. Nenekku cantik banget. Nenekku tuh nyanyi tapi kayak Putri Kediri gitu. Dibilang nih, iki pakai apa sih iki? Kamu putuku itu kok pakai udeng-udeng kayak gitu. Terus gimana? Aku bilang gitu. Aku bilang Mbak Ibu. Terus tapi ternyata Mbak Ibu bilang gini, wis gak apa-apa wes wong Mbah Yai yo pakai kayak gitu. Nah kan, jadi aku mendapatkan endorsement dari nenekku. Itulah standar saya. Legitimasi tuh. Legitimasi dari nenek saya, Mbah Yai tapi Mbah Yai juga pakai gitu, ya enggak apa-apa. Karena di dalamnya. Udeng-udeng biar mudeng. Bikin acara dong satu hari misalnya berudeng-udeng bersama. Gampang sih sebenarnya kayak gini loh, Mas. Bersama Mbak Lulu, coba. Nih, coba kayak gini aja kan. Ini tuh kan kalau panjang tuh kan. Loh, udah deh. Loh kan. Sudah deh. Dikini-kiniin udah. Loh. Tinggal dirapiin aja, tapi kan ini double aja ya kan. Iya. Jadi gitu aja ya. Udah deh. Jalan-jalan deh. Jalan deh. Keren deh. Sekarang itu di Indonesia ketika aku memakai ini 25 tahun yang lalu di jalan-jalan tuh nggak nemuin orang pakai turban. Saya ke bandara, di toiletnya bandara, restroom itu dikuntit. Dilihatin, ditanyain gimana cara pakai. Saya ke hotel, di tempatnya lobby ada penyanyi ya kan. Dia pakai nggak pakai itulah bajunya saktres kayak gitu, dia tanya, itu gimana make? Terus gue juga bertanya, boleh gak kalau kita nyanyi juga pakai gitu? Coba. Akhirnya apa? Itu menjadi ruang dialog kepada begitu banyak orang. Lalu satu kesempatan saya ke Italia, memang waktu itu jauh sebelum DPR lah, aku udah keliling dunia ya kan. Ke Italia sama Pak, di Italia di bandara semua pada ngeliatin. Kan kemudian ada yang nanya,
dari mana aku gitu kan, aku bilang oke, I'm from Indonesia gitu. Dia bilang, oh apakah semua perempuan di Indonesia itu memakai semua kayak Lulu kan. Akhirnya ada lagi ruang untuk bisa bercerita bagaimana perempuan dan culture kita yang memang bisa memeluk ya dan merangkul semua keberagaman itu. Ya aku akhirnya cerita, oh most of us itu misalnya women ya, tapi dan muslim ya, tapi mereka juga ada yang pakai scarves kayak gitu, ada yang pakai kerudung selendang, ada yang pakai jilbab, dan kemudian sebagian juga ada yang bahkan pakai misalnya pakai cadar. Tapi juga seperti saya pada perempuan-perempuan di desa ya kan, mbok-mbok bakul gitu kan, bener gak Pak? Petani-petani kan biasa itu, sep kayak gitu, terus buat nyunggi. Ya nggak apa-apa. Atau perempuan-perempuan Afrika, mereka juga muslim ya, yang kayak Nigeria atau kemudian di negara-negara Afrika yang muslim, semua perempuannya juga misalnya pakai turban model yang kemudian pakai. Kalau pakai hijab juga tinggal dikombinasikan aja ya. Iya nggak apa-apa, kalau mau pakai hijab sekarang juga banyak, atau dalemannya yang lebih tertutup atau segala macam. Tapi kan ini lagi-lagi memang terkait dengan apa sih yang kita definisikan tentang hijab kan kayak begitu. Indonesia kan udah punya sejarah panjang ya, yang terkait dengan itu. Misalkan dulu dari mulai hanya pakai kemben, lalu pakai baju, pakai kebaya, kemudian mulai dari pakai kerudung kan pelan-pelan ya. Dan itu masih dilakukan oleh generasi nenek saya, misalkan pakai kerudung, lalu pelan-pelan ya memang ada sejarahnya kan bagaimana jilbab itu muncul, termasuk ketika ada revolusi Iran dan segala macam. Jadi memang tidak origin sebenarnya itu dari sini gitu loh, untuk kulturnya ya pakai ya. Kalau kita kan memang selendang, kultur kita gitu, kultur kita kan selendang. Itu, ini ganti topik nih. Saya baca majalah tuh katanya Mbak Lulu nggak punya dosa di Jawa Timur, gimana maksudnya? Iya nih sampean itu ya, nggak punya dosa ya. Kan aku ini sekarang calon gubernur di Jawa Timur. Supaya sekalian klarifikasi nih, bukan maksud dan sombong clear, ya. jadi aku itu kan calon gubernur di Jawa Timur. Ada nih yang ledekin, nggak punya pengalaman di Jawa Timur, lalu juga nggak pernah jadi menteri katanya gitu ya kan, nggak pernah jadi gubernur, nggak pernah di eksekutif lah di Jawa Timur, nggak jadi wali kota segala macem. Terus apalagi daerah elektoral saya kemarin juga di Jawa Tengah, walaupun aku ini asli Jawa Timur. Padahal satu yang aku mau sampaikan, kenapa kok saya di Jawa Tengah, itu karena memang saya benar-benar pada posisi mau menaklukkan daerah yang merah merona di sana. Itu dapil yang belum pernah ada kursi PKB-nya selama 21 tahun. Jadi sejak PKB ada di Jawa Tengah itu Mas, yang nggak punya DPR RI itu hanya di dapil yang saya kemarin, Jawa Tengah 4 itu gitu. Lalu saya bilang sama Mas Imin, udah izinkan saya untuk di dapil yang nggak ada kursinya. Saya tidak memilih zona aman. Mas Imin tuh udah bilang, dulu kamu di Jombang sama aku, ya kan? Oke, Mas Imin nomor 1 misalnya, kamu yang nomor 2, udah kamu nanti jadi di situ. Tapi aku bilang, itu kan ikan udah bergelimpangan buaya, tinggal nyarok aja ya kan? Kalau saya hanya memilih kemapanan dan zona yang sangat aman, ya pasti saya akan di situ gitu. Tetapi kalau kemudian kita berpikir lebih luas lagi bahwa ada perjuangan ideologis ya, dan juga cita-cita PKB yang harus menyebar di semua daerah, apalagi di situ memang benar-benar basis merah total. Padahal di sana mulai tumbuh kekuatan NU, dan menurut aku penting lah secara politik itu hadir ya, berupa representasinya apa ya, ada DPR RI gitu lah, atau provinsi, karena memang dua-duanya nggak ada. Jadi itu lama Mas, alat banget itu. Saya tuh udah maunya tuh ditaruh di Jombang, saya yang menolak. Saya yang menolak posisinya, karena apa? Saya mau di dapil yang gak ada kursinya, dan saya mau buktikan aku datang, aku berjuang, aku menang. Iya, jadi bukan karena nggak suka Jombang ya? Salah. Bukan nggak suka Jombang dong. Karena apa? Karena ini kan perjuangan politik. Di situ udah ada ketua umum kita, lalu di situ sudah ada tokoh-tokoh yang lain. Kursinya tuh udah jelas pasti ada ya. Menambah mungkin nggak juga gitu. Mungkin hanya geser orang. Nah, kalau kita ingin memperkuat posisinya PKB dan menambah jumlah kursi, maka ya pasti kita harus mengutamakan juga yang daerah-daerah yang memang kering gitu loh. Nah, aku itu membuktikan itu. Aku keluar dari bayang-bayang nih. Nah itu lagi tadi tuh, gimana? Nah, saya akhirnya punya dosa di Jatim tuh. Nah artinya kemudian di sana akhirnya jadi. Nah tetapi kan tetap silaturahim itu tetap kejaga. Nah sebelum ke Jombang, dulu saya sudah pernah sebenarnya menjadi caleg di Jawa Timur 2 kali. Tidak jadi ya. Tapi tidak jadiku itu memberikan kontribusi kursi DPR RI yang semula 1 menjadi 2 gitu. Dan itu di dapil Jombang.
Makanya Suaranya banyak soalnya. ya, suaranya itu banyak. Jadi dulu kan pernah memang satu masa PKB agak terpuruk ya, 2009 ya. Ya, waktu Kemudian kita zaman. bisa mempertahankan. Lalu 2014 saya masih di Dapil Jawa Timur. Jadi aku relatif kenal 11 kabupaten dan kota sebagai daerah elektoral saya. Tetapi saya nggak punya beban ya, bukan soal memang terpilih atau tidak gitu, karena memang pada waktu itu masih idealis banget ya. Saya baru sekolah di luar negeri, kemudian saya harus melepaskan kerja profesional aku di perusahaan asing gitu, dan diminta membantu PKB agar tetap bisa survive gitu. Udah panggilannya itu, karena Mas Imin bilang kalau nggak kamu ikut membantu, ini politiknya Nahdlatul Ulama itu akan terancam. Nek sampai PKB nggak lolos parlemen threshold, kita semua ini yang punya dosa sejarah itu Pak. Jadi saya ini tidak punya orientasi lain kecuali begitu kata kuncinya Lulu harus bantu PKB karena ini partai yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama. Saya udah tandang. Kalau ngomong tentang zona nyaman, mohon maaf, saya itu udah punya gaji sebagai kayak apa namanya tenaga kerja kayak asing ya, karena aku dibayar kayak dolar gitu loh Pak. Karena perusahaanku perusahaan dari Australia ya kan. Iya, dan kerjaanku itu juga mulia banget menurut aku karena kita mengawal apa namanya bantuan hibah lebih kurang 1 miliar US dollar untuk Indonesia ke madrasah-madrasah dan juga pondok-pondok pesantren. Dan itu termasuk yang saya sempat ngusulin ke pemerintah Australia. Oh gitu. Jadi tahun 2006 saya sempat diundang oleh pemerintah Australia ya kan. Tahun 2006 saya diundang pemerintah Australia, dan itu kan momen pasca bom Bali. Oke, lalu saya ketemulah dengan menteri yang AusAid istilahnya itu ya, Australian Aid. Jadi itu paling powerful kan, karena istilahnya menteri ya, tapi itu yang ngurus semua bantuan untuk Indonesia ya kan. Nah disitulah kemudian ditanya, Lulu menurut kamu apa yang perlu dan bisa pemerintah Australia lakukan pasca bom Bali ini untuk mengobatin luka traumanya kami sendiri ya gitu, dan yang kedua ya untuk ya kita membangunlah sebuah iklim yang tolerance, yang jauh lebih kondusif. Nah, usulan saya itu Pak 100% diadopsi. Satu, bantu pondok-pondok pesantren dari aspek pendidikan. Tapi bukan pondok pesantren yang besar, tapi pondok pesantren yang kecil, yang di pinggiran, yang belum pernah mendapatkan dukungan bantuan dari pemerintah. Yang kira-kira jumlah santrinya itu antara 200-an, 300, ya maksimal itu under itulah di bawah 1000 lah, kayak gitu ya kan. Itu yang harus didukung, misalnya didukung dengan bikin sekolah bagus, kemudian gedungnya bagus dan lain-lain, oke ya kan. Tahun 2007 Pak, itu udah approval. Oh keren. Itu udah dieksekusi, dan itu yang menjadi program IBEP itu, Australian Indonesia Basic Education Program, dan kemudian muncul yang namanya Madrasah Satu Atap. Nah itu jejaknya banyak sekali itu di Jawa Timur, itu Jawa Timur, Lampung terutama. Jadi daerah-daerah yang pinggiran yang menurut asumsi publik itulah yang bisa memunculkan kayak sikap radikalisme ya kan. Karena apa? Karena ada isolasi, ada faktor kemiskinan kayak gitu-gitu loh. Maka saya bilang jangan blaming, jangan cuma kasih stigma. Ayo kita berinvestasi pada pendidikan yang lebih terbuka, yang lebih bagus, pondok-pondok pesantrennya. Jangan dianggap sebagai pembibitan teroris. Saya melawan itu gitu. Oke. Oke, itu satu hal ya kan. Tapi kalau kita pikir karena penerima manfaatnya itu banyak Jawa Timur, sebenarnya itu sudah boleh dianggap sebagai kontribusi saya ya. Oke. Nah, dari tahun 2007 kemudian itu udah berjalan di wilayah Indonesia, dan saya tahun 2000 dan kemudian saya join di top manajemennya program itu. Anyway, saya kembali ke situ. Kenapa kemudian aku bilang kemudian aku nggak punya dosa? Yaitu tadi karena saya secara official ya kan, saya bukan eksekutif, saya bukanlah pemerintahan di sini. Saya dianggap tidak berbuat kebaikan, anggap aja iyalah apa-apa gitu. Tetapi at the same time saya tidak pernah membuat perkara. Saya tidak pernah membuat masalah. Saya tidak pernah membuat kebijakan yang itu merugikan rakyat Jawa Timur kan, gitu loh. Di sisi yang lain, aku juga tidak membuat dosa kepada rakyat Jawa Timur, karena tidak ada kebijakan yang lahir dari tangan saya yang kemudian itu memiliki dampak
atau berakibat merugikan orang berorang, merugikan atau kelompok, atau punya dampak yang destruktif bagi kehidupan orang kayak gitu. Padahal madrasah satu atap, terus kemudian apa pembiayaan pesantren-pesantren di Betul, pinggiran itu Lulu Hamidah ya? Ya, ini itu baru aku cerita ini sekarang. Ini aku baru cerita. Saya tuh masih ingat banget itu, benar-benar diadopsi itu. Jadi yang pertama dulu saya keingatan Lawongan, kemudian daerah-daerah Madura, kemudian ke Banyuwangi, dan pada tahun 2008 itu saya udah visitasi tuh monitoring. Jadi saya melakukan traveling pakai jalan darat aja gitu ya kan. Saya sewa kendaraan lalu saya ngecek. Nah, saya cek satu-satu kayak gimana kondisinya. Sambil kemudian kita mulai kenalkan, dan aku kerjasama memang dengan KPK untuk melakukan pendidikan anti korupsi gitu. Karena apa? Jangan sampai program yang sangat bagus karena hanya nggak paham administrasi para kiai itu kena. Itu saya. Nah, saya nggak tahu kalau pemerintahan ini gimana cara ngucurin dana-dana hibah. Kalau saya begitu, dan itu kemudian yang juga di-approve sama mereka menjadi new project ya. Jadi kita malah kemudian dikasih tambahan anggaran khusus untuk pelibatan masyarakat agar ikut memantau, ikut mengawasin lah bahwa ini tuh program hibah gitu ya. Tetapi tentu harus dilakukan dengan tanggung jawab. Jadi kalau dipikir-pikir itu udah ada berapa, yaitu bukan hanya puluhan miliar ya. Iya, karena nilai totalnya itu waktu itu 1 miliar US dollar. Ya, waktu itu Mbak Lulu nggak promosi ya, jadi nggak ada. Nggak, karena tidak orientasi untuk politik itu. Ya sama kayak kemudian aku ketika ngomong soal haji itu juga kan nggak. Ketika saya ngomong pansus haji itu contohnya ya kan, itu saya tahu bahwa di Jawa Timur ini adalah jamaahnya itu antrian paling banyak. 1.150.000 dari 5,3 juta antrian jamaah haji di Indonesia, 1,15-nya jadi 1.150.000-nya aja itu Jawa Timur doang gitu. Tapi sampai hari ini belum ketahuan tuh. Siapanya? Mantan Menteri Agama itu ada di mana tuh sekarang? Nah ya belum silakan masuk ya. lagi pansus. Negara itu pasti tahu, tapi kan pansusnya udah selesai ya kan. Pansus selesai, kita nggak berhasil manggil beliau karena ya itu tadi beliaunya kunkernya yang diperpanjang ya, extend ya. Iya, extend. Akhirnya pansusnya udah kena deadline waktu ya, tanggal beliaunya masih di luar negeri. Itu berarti, apa maksudnya, lari atau gimana tuh? Tahu tuh, berarti banyak juga itu duit APBN yang dipakai untuk kunker yang panjang gitu ya kan. Kok bisa ya? Saya nggak tahu itu kok dapat izin juga itu. Aduh, Mbak, waktu debat pertama ya, itu kan bilang nggak boleh ada lagi rakyat Jawa Timur yang nganggur. Iya. Itu menjamin tuh Mbak ya? Ya saya jamin, emang. Saya jamin rakyat Jawa Timur nggak ada nganggur. Saya jamin semua anak-anak di Jawa Timur pasti sekolahnya tuntas sampai SMA. Dan pasti juga kita akan jamin kita punya afirmasi kebijakan sampai sarjana. Kenapa pemerintah sebelumnya, pemimpin Jawa Timur sebelumnya nggak berani kayak Mbak Lulu menjamin gitu? Ya itu ya karena dia pikir ya mungkin autopilot kali ya. Oh, udah aja jalan gitu pasti. Gak tahu aku ya. Tapi sebenarnya kan kalau yang pemerintah sebelumnya itu kan jargonnya itu juga sawak, pokoknya sophisticated lah, istilah-istilahnya itu canggih-canggih gitu. Untuk SDM yang unggul, yang bla 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 segala macam. Tetapi kemudian setelah kita lihat, loh, kok angka partisipasi murni aja sebenarnya itu cuma 62% loh, Pak. Aslinya angka partisipasi murni itu hanya 62%. Lalu kemudian partisipasi murni pendidikan sekolah. Iya, angka partisipasi murninya itu cuma 62%. Kemudian kelulusan tingkat SMA yang menjadi mandatorinya pemerintah provinsi itu cuma 74%. Ya kan? Kemudian lulusan SMK ternyata yang seharusnya bekerja malah jadi pengangguran. Dan ini ada masalah itu. Mulai dari soal tata kelolanya, soal perencanaan ya, maksudnya kayak gitu, mulai dari perencanaannya, kemudian juga tidak ada studi atau asesmen yang sangat kuat dan komprehensif ketika membuat kebijakan itu gitu. Waktu di debat pertama juga kan Mbak Lulu sempat berkaca-kaca lah itu, menceritakan COVID, terus apa lagi itu yang ada sakit jantung stroke ya, KCSU ya. Iya, saya itu juga surprise ya, Jawa Timur ini gini loh, kenapa sih Jawa Timur itu sebuah provinsi yang luar biasa, yang gubernurnya itu dapat penghargaan lebih dari 735, mendapatkan penghargaan 735 penghargaan.
Tapi kemudian saya jadi bingung gitu karena hal-hal yang paling mendasar ya kan, yang terkait hak dasar sebagai warga, ya pendidikan, ya pekerjaan, ya kemudian ekonomi, kesejahteraan, itu kok kemudian ada persoalan semuanya gitu. Termasuk apa? Soal kesehatan. Jadi yang terkait dengan KJSU itu Jawa Timur itu sebagai provinsi dengan tingkat kematian tertinggi di Indonesia itu ke-6. Apa itu? Ya penyakit yang terkait dengan kanker, jantung, stroke, dan kemudian gagal ginjal. Nah makanya kemudian saya ngomong apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, sosialisasinya, kemudian upaya pencegahannya, termasuk kemudian juga layanan kesehatannya, termasuk juga kapasitas ya para tenaga medis, dan juga melengkapi infrastruktur kesehatan nih loh Pak, biar apa, inklusif, biar merata. Puskesmas itu kan yang paling terdekat nih sama warga. Nah berarti puskesmas itu harus dikasih alat deteksi yang cukup memadai gitu untuk bisa mencegah. Nah untuk bisa mencegah terjadinya resiko-resiko yang tidak kita inginkan lebih lanjut. Nah termasuk juga kemudian kapasitas para tenaga medis, plus kemudian juga ketersediaan pusat layanan kesehatan seperti rumah sakit atau klinik-klinik yang memang itu dibutuhkan oleh warga kita. Nah ketika kita tahu bahwa KJSU itu peringkatnya itu sangat tinggi, lalu apa yang kemudian dilakukan selama sekian tahun terakhir gitu loh maksudku. Apa kemudian kita itu tidak belajar dari satu kegagalan dan untuk kemudian itu diperbaiki, atau kita nggak belajar dari situasi yang kemudian buruk untuk kemudian menjadi lebih baik? Kan itu aja sebenarnya. Fungsi dari pemerintahan itu kan bagaimana kita menjadi lebih baik hari ini daripada kemarin, lebih baik lagi besok daripada hari ini. Dan itu indikatornya ya seperti itu. Makanya saya kemarin sempat menolak ketika dibilang yang selalu kan disampaikan kita berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga sampai titik ke 0, sekian persen itu lah. Kalau kemiskinan ekstrim itu di mana-mana pasti jumlahnya lebih sedikit daripada keseluruhan warga miskin. Apa iya selama 5 tahun itu hanya konsentrasi kepada yang ekstrim? Lah bagaimana dengan kemudian yang jumlah besar yang warga miskin ini gitu? Ya kan? Sementara kemiskinan ekstrim itu sendiri juga pemerintah pusat yang intervensi dengan bansos. Kalau kemudian bansos itu dihentiin, absolut itu nanti. Gitu loh. Makanya kan saya bilang, ini kalau kita bicara tentang lingkaran kemiskinan nih, yang namanya jangan lingkaran kemiskinan, piramida kemiskinan lah. Tapi ini semuanya kemiskinan. Yang ekstrim itu kan yang bawah nih, ya kan, yang sedikit tapi ekstrim. Ini terus yang diatasin gitu. Nah, bagaimana dengan yang sini sampai yang ke atas? Nggak banyak berubah. Makanya Jawa Timur jumlah penduduk miskinnya terbesar di Indonesia. Ini berapi-api banget ngomong Jawa Timur ini, serius jadi ini ya. Nyalon gubernur ini bukan hanya tugas semata nih, tapi beneran serius nih kelihatan. Loh, tugasnya itu untuk menang, Bos. Masa ada tugas itu untuk menggembira? Kalau tugas menggembira, aku tuh tak selesai disertasiku aja, Rek. Aku tuh udah lampu merah ini disertasi saya, susah-susah sekolah. Aku juga baru aja mau bikin pondok pesantren Cili. Oh gitu ya kan, mau bikin sekolah TK, School of Future Leader. Serius ini, itu project personal saya, dan itu aku mau serius banget. Nggak, tuh ini harus diyakinkan nih warga Jawa Timur kalau emang Lulu tuh serius ini. Nyagupnya nih serius ini, bukan cuma sekedar menyelesaikan tugas atau gitu. Nyagupnya serius ya, saya mau bikin perubahan di Jawa Timur. Serius, Le. Ini adalah tempat tanah tumpah darah aku, Rek. Saya lahir di sini kan, berarti tumpah nih darahnya pada saat saya dilahirkan gitu loh. Iya, udara pertama yang saya hirup itu udara Jawa Timur. Air pertama yang saya cicip itu Jawa Timur. Darah kita yang tertumpah di Jawa Timur. Air mata saya pertama itu juga di Jawa Timur. Tangisan saya yang pertama juga di Jawa Timur, Pak. Ketawa saya yang pertama juga di Jawa Timur. Ini adalah tanggung jawab sejarah, tanggung jawab moral, ya tanggung jawab politik sekaligus gitu untuk bisa melakukan perubahan yang berarti di Jawa Timur. Ini serius, saya more than just serius. Oke. Iya, gimana? Itu udah mulai berapa nih? Kita turunin sedikit ini. Iya, jangan nyanyi dulu. Waktu di Jombang, masa kecil gimana sih masa kecil tuh? Kan dari tadi Jawa Tengah ceritanya begini-begini. Enggak, mau Jawa Tengah dikit banget. Udah tadi mau Jawa Timur. Ya, pengen tahu ya dari mana dulu? Jombang umur berapa ke berapa dulu? Enggak, waktu ya ceritain Jombang masa kecilnya Mbak Lulu kayak gimana tuh? Masa kecilku, kok Pak sih? Gak naik Om ya? Oke, apalah Cak juga. Sabar mau dipanggil Om gak sih? Enggak. Kayaknya kalau Om jadi gendut ya, geli ya. Om Hersat, ya ampun, Ih, parah banget, Cak ya. Jadi gimana masa kecilnya di Jombang?
Di Jombang masa kecil aku itu, Dari ini dong, anak keberapa gitu-gitu. oke, aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Harapannya dulu tuh jangan-jangan aku tuh anak laki-laki dulu waktu mau lahir. Karena yang pertama perempuan. Kemudian aku perempuan lagi kan, laki. Nah baru gitu perempuan biasanya orang tua dulu tuh kan kepikir sudah 2 perempuan mungkin laki-laki kayak gitu ya kan, mungkin ya kan. Ternyata lahirnya Lulu gitu. Makanya dibilang, oh Lulu itu agak tomboy waktu kecil. Ya iya, aku tuh bisa ngecat tembok. Biasa itu aku bisa naik panjat kelapa. Udah biasa itu aku punya kelapa, aku bisa panjat, bisa ngambil. Aku bisa panjat pohon-pohon lah kayak gitu. Kalau ada yang bolong-bolong itu pokoknya semua kerja-kerja laki-laki yang kayak gitu remeh-temeh kayak gitu mah udah biasa kita handle. Oke, tapi saya itu tumbuh itu ya ada bahagianya, ada sedihnya lah Pak. Aku kan anak yatim Pak. Oh gitu. Kayak gimana sih Jombang masuk waktu kecil tuh alamnya? Kondisinya lah. Saya mau bandingin sama sekarang tuh. Yang dibandingin sama sekarang ya. Jadi Mbak Lulu waktu kecil tuh Jombang tuh gimana? Oke. Jadi waktu itu umur 4 tahun gitu ayah saya meninggal dunia. Ayahku tuh seorang pejuang ya. Jadi ayahku tuh seorang pejuang. Ayahku tuh lahir tahun 25. Bisa dibayangin bahwa beliau itu kalau lahir pada tahun 1925 ya pasti orang pergerakan lah. Jadi beliau itu juga aktivis Partai Masyumi. Ketika Masyumi itu lahir, kemudian beliau juga menjadi aktivis Partai NU ketika NU memutuskan keluar dari Partai Masyumi, dan beliau juga menjadi ketua Gerakan Pemuda Ansor pada saat terjadi Gestapo tahun 65 ya. Itu di Jombang gitu. Jadi menurut ibuku tuh yang namanya rumah itu udah biasa menjadi tempat markasnya anak-anak GP Ansor kayak gitu. Karena memang ayah menjadi ketua di sana. Tapi kemudian tahun 76 itu ayahku meninggal dunia. Jadi mungkin lebih usianya berapa ya ayahku ya? 51 kali ya. Masih 51, masih muda sekali. Dan meninggalkan 4 yatim, Pak. Ibuku itu janda usia 29 tahun. Janda muda, cantik, pintar. Tapi yatim 4 tahun. Ayah saya tidak meninggalkan kekayaan seperti saudara-saudaranya. Saudara-saudara ayahku ya lumayan lah, mungkin ratusan hektar itu yang namanya kebun-kebun tebunya kayak gitu ya kan. Tapi ayahku enggak, beliau tuh benar-benar kayak kampung gitu kan, yang mengabdikan hidupnya itu memang untuk pendidikan, untuk masyarakat, sama organisasi, sama NU ya kan. Sehingga yang ditinggalkan itu apa? Kitab-kitab kuning yang berharga itu semuanya. Lalu juga yang ditinggalkan adalah majalah-majalah lama, Nahdlatul Ulama, yang kemudian itu menjadi salah satu isian dari museumnya NU. Itu majalah-majalah ayah saya dan beberapa buku-buku lama ya, manuskrip gitu yang sangat penting. Selebihnya ya aku ya meninggalkan apa ya, semangat mungkin. Dan ibu saya itu harus struggling ya, menghidupi dan membantu anak-anaknya supaya memiliki kehormatan. Bukan dari asal-usul atau nasab yang kami miliki, tetapi karena punya pendidikan, punya ya daya juang, ya seperti itulah. Jadi itu momen sama ibu ya, yang kita lihat itu pokoknya gini, ibuku itu selalu bilang gini, anakku nggak boleh yang tidak ada yang tidak sekolah. Nah itu, makanya saya punya tekad sekarang, tidak boleh ada anak di Jawa Timur itu yang tidak sekolah, apapun kondisinya. Apalagi kalau hanya karena soal kemiskinan, apalagi kalau hanya karena dia misalnya anak yatim, itu wajib dan menjadi kewajiban bagi kita semua. Apalagi kalau saya punya kesempatan menjadi gubernur, itu adalah tugas konstitusional yang harus saya lakukan. Ibu saya itu yang dikatakan, anak-anak saya wajib sekolah juga di pesantren, karena itulah yang akan menjadi pintu gerbang kamu nanti. Kita nggak punya apa-apa, tetapi dengan pendidikan, dengan akhlak, ya kan, kemudian dengan ya apa ya bahasanya itu budi pekerti, maka kamu udah cukup punya bekal untuk jadi orang. Dan itu yang dilakukan ibuku selama masa-masa kami tumbuh sekolah itu. Ibuku tuh biasa Mas, hari ini misalnya harus berpikir mencari uang kemana, pinjam ke siapa, ya kan. Kemudian itu untuk dipakai lagi untuk bayar yang lain. Jadi istilah gali lubang tutup lubang itu udah bukan hal yang asing. Kita tuh sering mengetawakan dulu. Kita ini alhamdulillah ya bisa mengetawakan kemiskinan, dan kita masih tetap bahagia dari situasi itu, dan air mata kita itu bercucur. Kenapa? Kita nggak pernah merepotkan orang. Kita nggak pernah sampai menghancurkan harga diri kita sendiri gitu. Ibuku tuh bilang, punya hutang itu tidak dosa, dia bukan tabu. Kenapa? Bukan untuk konsumtif,
tidak untuk memupuk sesuatu kekayaan, tetapi hanya untuk pendidikan. Kenapa? Karena negara belum hadir pada saat itu gitu. Coba kalau kemudian kita punya kebijakan yang bisa membebaskan semua masa depan anak-anak yatim itu ditanggung oleh negara, seperti Undang-Undang Dasar 45, anak-anak yatim fakir miskin, ya kan? Atau kemudian seperti pesan keagamaan arad atalladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, beres, Pak. Gak ada ceritanya seorang janda seperti ibuku itu gitu, yang usia 29 tahun dia korbankan hanya totalitas menghabiskan waktunya untuk anak-anaknya, dan ibuku memilih untuk tidak menikah lagi sampai beliau meninggal dunia di usia 78 tahun. Tetapi ibuku itu hadir. Ketika usia 8 tahun aku mulai ya ikut lomba pertama deklamasi. Ya gua suka ya. Nah, lomba deklamasi. Nah, sejak itu udah ibuku tuh nggak pernah absen. Di mana saya ikut perlombaan, ikut pertandingan, selalu ibuku itu hadir. Makanya kalau tanya orang, siapa your hero, pasti ibuku gitu. Siapa guru kamu pertama, ibuku. Sampai aku pernah ditanya orang, siapa apa ya idol type ya atau idola itu. Harapannya dia itu kan, saya menyebutkan idola itu tokoh-tokoh besar. Saya bilang enggak, ibu saya. Ibuku yang mengajarkan saya tentang toleransi. Ibuku yang memberikan saya kebebasan untuk berteman, bersahabat dengan seorang pendeta. Kebayang nggak? Bocah umur 10 tahun, saya itu udah biasa ngobrol kayak gini nih, berdua sama seorang pendeta. Dan ibuku tuh nggak khawatir apakah saya nanti tiba-tiba imanku berubah. Enggak, sampai sekarang saya Muslim. Saya bangga sebagai seorang Muslim. Coba, 10 tahun, Pak. Saya biasa dijemput sama Pak Pendeta ini dikasih buku-buku di situ, suruh baca. Nah, itulah kekayaan saya ketika kecil itu. Jadi majalah-majalah, buku-buku segala macam yang saya tuh orangnya sangat ini ya, penasaran banget ya. Udah ngobrol tentang kehidupan. Nah, itu tentang seorang pendeta namanya Pak Puji. Andaikan itu juga bisa disebut guru, mungkin juga termasuk ya. Nah, itu makanya saya bilang saya belum kenal tentang pikiran-pikiran Gus Dur di usia itu. Saya nggak kenal dengan pikiran-pikiran tokoh-tokoh besar. Apa itu pluralisme, apa itu tentang toleransi. Ibuku yang mengajarkan dari kehidupan kami sehari-hari. Saya tidak kenal buku-buku tentang kesetaraan gender, tapi ayah saya, menurut cerita ibu, itu yang mempraktekkan bagaimana ayah saya itu membantu pada saat nifasnya ibu, membebaskan ibu dari pekerjaan-pekerjaan yang itu biasa dilakukan oleh perempuan. Ya mana, ya masak, ya semua. Jadi perempuan menjadi sangat lelah. Bapak enggak. Bapak saya yang mencuci bajunya, bahkan bapak, mohon maaf ya, yang mencuci bekas nifasnya ibu saya kayak gitu, lalu memandikan bayinya, anak-anaknya, biasa menyiapkan sarapan. Jadi itu adalah pelajaran hidup yang itu terus kerekam karena diceritakan oleh ibu saya ya, yang akhirnya membuat saya menjadi heran ketika ada yang bilang, loh kenapa kok perempuan itu mengalami diskriminasi gitu awalnya ya. Karena apa, dalam cerita kehidupan saya itu dari ibuku, dari ayahku itu nggak begitu gitu lah. Akhirnya itu yang kemudian, oh ini adalah culture, oh ini karena ada sosialisasi. Sehingga aku dari awal itu udah punya pikiran yang sangat positif yang terkait dengan peran perempuan, kesetaraan perempuan dan lain sebagainya. Oke ya, saya kembali ke situ. Akhirnya tumbuh dengan ibu. Dan dari situ kemudian aku tuh punya juara dari 1 sampai juara yang lain, Pak. Nggak dibeli, Pak ya. Iya, nggak dibeli, Pak. Bertanding, Pak. Fight kita, Pak. Hujan-hujan, ibuku tuh di bawah panggung. Ibu saya di bawah panggung, kan kita nih di panggung ya, lomba nih. Saya lomba baca puisi, ibu saya di panggung kehujanan, aduh, terenyuh aku. Nungguin anaknya. Nungguin anaknya. Ibu saya itu luar biasa ya. She's really my hero. Bu, balik lagi nih ke gubernur-gubernur. Oke. Itu nggak mau bukan nggak mau sih. Apa tuh 100 hari mau ngapain nanti? Hal-hal pertama yang dilakukan kalau memang diberikan kepercayaan oleh 100 hari itu berarti 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan pertama tuh ngapain aja? Ngapain aja yang pertama 3 bulan ya? Apa konsentrasinya tuh? Ke pengangguran kah? Ke sembako kah? Ke insentif RT RW kah? Ke stunting kah? Ini masih berkaca-kaca nih teman-teman nih. Ingat ibunya dia. Iya, Masya Allah. Ibuku soalnya pasti akan ini di beliaunya ya. Seneng banget gitu kalau saya di sini. Soalnya selalu mengencourage aku untuk dunia di politik itu ibuku. Oh gitu. Iya. Tapi ibuku keren kok. Ibuku tuh selalu yang namanya politik dan moralitas itu selalu satu paket. Soalnya ibuku udah bilang,
ibu tuh ridho kamu itu DPR kalau kamu tidak korupsi. Oh. Ya kayak gitu. Ibu itu ridho kamu terjun di politik kalau itu untuk kebaikan orang banyak, untuk umat. Jadi itu. Jadi nggak ada dia bilang nanti kamu kalau ini nanti ojo lali ya beli ini, enggak. Ya itu. Jadi itu adalah moral politik yang memang diajarin sama ibuku ya. Jadi aku biasa aja mas, nggak ada bedanya gitu. Kalau ibu masih ada, kira-kira pesan apa yang diberikan Sama. untuk Bu Lulu nih? Pasti menurut ibuku gini, pasti ibuku paling gini, ibu ridho apa enggak? Karena aku selalu nanyanya gitu, ibu ridho enggak aku jadi calon gubernur atau saya diminta untuk jadi calon gubernur? Pasti ibu bilang, ibu ridho gini. Yang penting ditata niatnya, ditata untuk umat, ya, ditata untuk NU, selalu nyebut NU itu ibuku, masya Allah. Kemudian ditata apa untuk nolong orang banyak, tidak boleh ada korupsi. Udah, itu pengabdian untuk kemanusiaan. Itu makna yang saya dapatkan dari ibuku tentang politik itu gitu. Udah siap belum menjawab pertanyaan yang 100 hari Belum. tadi? Belum, masih ini ya? Masih emosi ya? Enggak sih, udah. Jadi 100 hari itu ngapain kita kalau 100 hari? Yang pasti gini, kalau yang pasti itu kan kita ini udah punya pemetaan problem nih Jawa Timur ya kan. Kita udah punya pemetaan masalahnya Jawa Timur, kita punya data yang terkait dengan Jawa Timur, kita tahu problem ketimpangannya juga ada di mana, maka itu yang memang harus kita konsolidasikan secepat-cepatnya. Sebuah pemerintahan yang baru pasti kita akan konsolidasi data, kita cek lah bener nggak sih sebenarnya data yang selama ini tuh tersaji, ada gap apa enggak, ada overlapping apa enggak. Contoh misalkan yang terkait dengan data soal kemiskinan, jangan-jangan lebih besar dari itu, misalnya gitu loh ya kan. Jangan-jangan problemnya lebih parah daripada yang sebenarnya ada sekarang ini kayak gitu. Nah ini yang kemudian perlu untuk kita cek. Maka saya tentu harus membangun komunikasi yang sangat baik dengan seluruh jajaran pemerintahan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kita mengembangkan komunikasi yang terbuka ya. Kita bikin yang se-enjoy mungkin sehingga lingkungan kerja itu benar-benar satu frekuensi, satu irama, dan punya semangat yang sama lah untuk untuk jadi pelayan bagi rakyat Jawa Timur. Itu dulu Pak yang pertama ya. Tapi ini tentu nggak butuh waktu satu hari itu. Tetapi tentu di awal-awal minggu itu ya, seminggu pertama sampai kedua itu pasti kita akan konsolidasi yang terkait dengan data. Kita menyamakan dulu mana prioritas yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua menurut saya penting untuk juga koordinasi ya dengan, menurut aku penting koordinasi dengan para bupati dan wali kota yang terpilih. Itu kan kalau di berbagai survei, terus ada omongan-omongan di warung kopi, Mbak Lulu nih tertinggal lah, ini nomor 3 lah di bawah 2 calon lainnya. Kalau di warung-warung kopi itu justru suaranya Lulu itu tidak tertinggal, apalagi suara langit. Kalau di survei, nah itu baru tertinggalnya itu kayak gitu ya. Tetapi itu kan hal yang biasa. Namun demikian, saya tentu berharap ya bagi rakyat Jawa Timur, ya ayo bareng-bareng kalau memang kita ingin membuat perubahan yang lebih baik untuk Jawa Timur. Kalau kita ingin menuntaskan problem kemiskinan di Jawa Timur, kalau kita ingin menuntaskan problem pengangguran di Jawa Timur, kalau kita ingin menuntaskan problem pendidikan termasuk sekolah kejuruan yang ada di Jawa Timur, kalau kita ingin menuntaskan problem kesenjangan antar wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur, termasuk antar wilayah seperti selatan, utara, Tapal Kuda ya, dan kemudian juga Mataraman dan juga Madura, berarti ayo kita dalam satu barisan dengan Lulu dan Lukman gitu. Karena apa ya? Karena kita memang punya tekad untuk ngeberesin masalah-masalah itu. Kita ini orang yang nggak punya masalah Pak, kecuali ingin membereskan masalah. Kan saya pernah bilang, kita ini datang di Jawa Timur, ini kampung saya, bukan pulang kampung. Saya ini hari-hari juga tetap pulang karena makamnya ibu saya dan orang tua saya, kakek nenek saya semua juga ada di Jawa Timur. Jadi sebenarnya ya ini memang tetap rumah saya gitu. Apa ya? Kita tidak punya beban karena yang ada di depan kita ini justru beban Jawa Timur nih, itu yang akan kita beresin. Maka kalau kita mau ngeberesin Jawa Timur, ingin kemudian menuntaskan masalah di Jawa Timur, kemudian ingin juga menyelesaikan masalah-masalah di Jawa Timur, yang pertama kita ya nggak boleh punya beban, kita nggak punya masalah, kita nggak punya perkara. Itu syaratnya. Perkara ya? Ya apapun kan.
Iya, Pak. Itu kenapa tiba-tiba nyebut perkara tuh? Saya tergelitik juga. Ya Ada- karena ada ya yang punya iya perkara memang, ya? tapi memang indeks persepsi korupsi di Jawa Timur ini kan sangat tinggi gitu loh. Ombudsman juga menerima pengaduan lebih dari 1.000 gitu ya, dari mulai ya macam-macam lah, termasuk ya mohon maaf ya, yang namanya publik itu siapa sih yang kemudian tidak tahu bahwa ada gonjang-ganjing di Jawa Timur, dan itu cukup membuat kita sangat prihatin terkait dengan soal hibah ya, yang sampai kemudian ada kantor gubernur yang di obrak-abrik sama KPK ya. Maka saya pastikan itu kalau saya jadi gubernur ya, 5 tahun ke depan itu kantor gubernur itu nggak akan ada di obrak-abrik KPK gitu. Iya. Ada ya di beberapa KPK ya? Ya nggak tahu ya, kan banyak lah ya. Kalau itu kan bukan hal yang rahasia, itu kan biasa ya. Cuman kan ya karena tidak ada lagi seperti apa, saya bilang hanya di obrak-abrik aja. Tetapi di obrak-abrik aja itu saya pastikan ini nggak akan terjadi lagi gitu loh. Kalau misalnya kita udah membangun komitmen yang sangat kuat bahwa birokrasi, pemerintahan, kepemimpinan, tata kelola, dan semua hal yang terkait dengan pemerintahan di Jawa Timur ini, ya kita menjunjung tinggi integritas lah, ya kan? Integritas ini penting. Apalah arti penghargaan kalau kemudian integritas kita diragukan? Luar biasa. Mbak, Jawa Timur itu salah satu yang dikenal bukan cuma tentang bebeknya yang enak atau sotonya yang enak, tapi juga sepak bola. Nah, di Jawa Timur itu hampir semua kabupaten kota punya kekuatan sepak bola sendiri-sendiri. Iya ya, betul. Nah itu dulu gimana mau diapain? Sementara kan stadion yang bagus GBT aja tuh. Gelora Kok GBT sih? Oh, Bola Bung Tomo, iya ya, betul-betul. Gebetan kirain. Nah ini kalau Lulu jadi gubernur ini sepak bola mau diapain? Banyak loh, ada Persela. Ini mohon maaf nih ya kalau saya nggak sebut semua nih, Persela, Arema, Persebaya, terus ada Persika, Kediri, makanya terus Persegres, banyak banget tuh. betul, dulu terkenal banget itu memang semuanya. Ada Mojokerto United, Madura United, segala macam tuh. Gimana tuh mau diapain? Oh ya, mau diapain ya? Pokoknya kita ini akan rutin ini Piala Gubernur Jawa Timur, biar tumbuh hidup, ya kan? Klub-klub bola itu biar tumbuh. Kemudian juga yang paling penting itu adalah memberikan apa ya, kesempatan pembibitan para calon pemain bola, para atlet-atlet bola ya, dan itu bisa hidup gitu loh. Kemudian kita nyebutnya apa ya, orang-orang yang punya komitmen gitu ya, orang-orang yang punya komitmen, yang melatih, yang mendidik, yang membibit para calon-calon atlet itu juga harus dimuliakan. Karena aku punya kenal dengan orang yang dulu dia pemain bola dan profesional, dan kemudian dia sekarang itu kerjanya itu membibit. Jadi dia yang nyiapin apa namanya para calon pemain bola masih anak-anak itu, lalu coba untuk ditawar kemana-mana. Nah, tapi kemudian aku lihat ini kok dia berjuang sendirian ya kayak gitu. Di mana itu pemerintahnya? Padahal dia ini yang menjaga kesinambungan ya antara prestasi di satu sisi di hilir gitu, sama kemudian ketersediaan para atletnya atau kemudian para pemain bola. Nah, yang kedua ya tentu bola itu nggak mungkin dilepaskan dari stadion dong. Masa kemudian mainnya mau di jalanan? Ya kita sih bisa aja memberikan apa namanya dukungan kayak keuangan ya bagi kabupaten-kabupaten untuk bisa mendukung agar dunia olahraga itu bisa maju dengan adanya sarana prasarana, khususnya lapangan bola yang bagus kayak gitu loh. Jadi itu sesuai dengan ukuran masing-masing di kabupaten, tetapi menurut aku itu penting. Jadi satu, peradaban maju itu pasti akan dilihat dari apakah sarana prasarana olahraganya itu juga bagus, kemudian atlet-atletnya itu juga sejahtera ya kan, kemudian para pembinanya, para trenernya, para itu semuanya itu juga dalam kondisi yang diuongke. Nah, kayak gitu. Nah, khusus yang Kanjuruhan, karena memang saya harus memberikan atensi ya, apa namanya teman-teman Arema, karena itu satu tragedi yang memang nggak boleh terulang ya, nggak boleh terulang, dan itu memang nggak hanya satu sisi memang kita melihat tragedinya aja, tapi juga dari sisi kelayakan stadion dan lain sebagainya. Maka ini perlu harus ada audit ya, semua stadion dan sarana prasarana olahraga yang dimiliki di Jawa Timur
sehingga bisa mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Sambil saya punya komitmen, kemarin aku kan lewatin itu Stadion Kanjuruhan, aku bilang, Rek, arek-arek ini kera-kera ngalam ini ya, arek Malang ini, kita insya Allah ingin pulihkan itu kehormatannya. Kita bangun lagi nanti stadionnya yang cantik, yang bagus, yang memenuhi standar ya, dan itu yang seperti diinginkan oleh teman-teman. Karena menurut aku itu penting, itu sebuah komitmen di mana pemimpin di Jawa Timur itu berdiri dan berpihak di posisi siapa. Sambil kemudian seluruh ekosistem keolahragaan itu memang harus didukung itu. Makanya aku bilang kita sering-sering aja bikin macam kayak event ya, turnamen bola gitu. Untuk apa? Untuk menghidupkan. Kalau ada klub bola nggak ada eventnya, ya pasti nggak akan berkembang itu. Tapi kalau ada sering turnamen itu dibikin, baik itu level kecamatan, kabupaten, sampai kemudian di level provinsi segala macam, kita bisa kerja bareng dan menggandeng perusahaan-perusahaan baik itu BUMN atau kemudian daerah ya, atau kemudian private sector. Saya kira itu akan menghidupkan dunia bola yang ada di Jawa Timur ini gitu. Gubernur itu kan memang bukan aparat penegak hukum ya. Yang bisa dilakukan oleh gubernur adalah melindungi warganya. Oke, ini kan ada warga Jawa Timur yang kemudian menjadi korban. Mereka berhak untuk mendapatkan keadilan. Mereka berhak untuk juga mendapatkan kehormatan. Tentu sebagai gubernur, satu, saya akan sangat prihatin itu, tapi kan dianggap klise gitu loh. Yang kedua ya tentu akan meminta ya kepada semua pihak yang terkait, ya khususnya aparat penegak hukum, untuk benar-benar bisa menghadirkan keadilan itu gitu untuk para korban dan juga keluarga. Itu penting, statement itu menurut saya penting untuk bisa menggaransi gubernur itu sebenarnya melindungi siapa gitu. Dalam hal ini gubernur itu adalah pimpinan wilayah, dan di Malang ini adalah wilayah Jawa Timur, itu ada rakyat-rakyat kita itu. Kalau aku jadi gubernur, saya pasti akan ngomongin itu ya. Saya tidak ada soal dengan beban. Saya tidak punya beban karena saya tidak yang membuat beban ya, satu sisi. Tetapi kalau kita tidak memulai ya dengan keberanian untuk mengambil posisi ada di pihak mana kita gitu ya, orang akan mikir untuk apa sih sebenarnya kekuasaan itu ya gitu. Iya, untuk apa juga ya ada pemerintahan kalau pada saat rakyat itu membutuhkan perlindungan dan juga memang harus dibela, lalu justru lari, sembunyi, dan tidak mengambil resiko apapun gitu. Saya punya resiko apa ya? Nggak ada. Pilihan saya hanya mau melindungi rakyatnya saya gitu. Iya. Nah, selebihnya memang itu adalah wilayah yudikatif ya, dan kemudian aparat penegak hukum untuk bekerja secara adil gitu loh. Nah, tugasnya kami gubernur adalah memastikan yang rusak ayo kita benerin, stadionnya ayo kita bangun baik lagi, lalu kita berikan santunan misalnya untuk keluarganya, kita kasih beasiswa sampai sarjana bagi anak-anak yang mereka tinggalkan kalau yang mereka sudah punya anak, kan begitu Pak. Atau kemudian memberikan dukungan apapun yang dibutuhkan, termasuk misalnya trauma healing bagi keluarga, bagi orang terdekat, ada yang mungkin kehilangan karena ada kekasihnya yang jadi korban, seterusnya. Itu semua manusia gitu loh. Jadi dukungan pemerintah itu banyak yang bisa kita lakukan sebenarnya, dan kita punya alat untuk bisa memberikan dukungan itu. Tolong itu dicatat ya. Saya punya komitmen untuk itu menurut saya. Sip. Lalu warna kesukaannya apa ya? Warna kesukaan ya. Aku tuh suka beberapa warna, boleh kan? Nggak satu. Boleh. Karena aku nggak ekstrim. Aku suka purple. Aku suka black, warna hitam. Selalu nggak pernah salah. Terus aku suka warna-warni juga. Biru juga suka lah, lumayan. Tapi kenapa yang disebut pertama purple tuh? Kenapa ungu yang pertama kali? Ungu ya, karena ungu itu jarang dipilih orang. Saya kan unik emang orangnya. Oh gitu ya? Aku selalu nggak biasa emang, nggak biasa-biasa aja. Udah dari kapan suka ungu? Dari kecil, dari umur 8 tahun. Oh, bukan gara-gara Pasha ya? Oh enggak. Ya, emang umur 8 tahun itu aku dibelikan ibu itu baju ungu bagus banget. Dan I still remember
that color gitu. Jadi masih gara-gara ingat itu tuh. Iya, aku masih ingat banget warna baju yang dibelikan ibuku itu coraknya emang bunga-bunga kayak warna ungunya itu cantik banget. Dan satu ketika itu di usia saya yang setua ini gitu, aku pernah ke toko pakaian dan melihat sejenisku tuh kayak dejavu gitu. Ini mengingatkan aku sama baju yang dulu pernah kain yang dibelikan oleh ibu saya. Dan itu menurut aku tuh cantik banget. Dan warna itu tuh spiritual gitu loh Mas. Nah, Maksudnya gimana spiritual tuh? iya, warna ungu itu warna spiritual. Oh, iya? Coba sama lihat bunga teratewanya ungu kan. Oh. Ya itu lambang apa ya, kedamaian, kemudian spirituality, Ya. keluhuran ya. Nah itu satu. Nah di sisi yang lain, nah setelah tumbuh kita dewasa, ternyata warna ungu itu ternyata juga dipilih sebagai simbol dari gerakan perempuan dunia. Jadi ketika di abad-abad 18 itu di Amerika dulu mereka melakukan perlawanan dan toko-toko kain gitu di sana itu menurunkan masang korden warna ungu full gitu di kota gitu sebagai bentuk perlawanan kaum perempuan pada waktu itu, dan sekarang menjadi warna official UN Women. Oke. Iya. Nah, warna favorit udah hobi. Hobi aku itu, kalau hobi itu yang dilakukan terus atau yang terhenti barang? Enggak, yang suka. Kalau Suka aja bahkan ya? kalau memang masih muda dan masih bisa tuh masih pengen terus dilakukan. Aku suka naik gunung dulu. Hah? Iya. Aku udah menempuh perjalanan ke beberapa gunung termasuk di Jawa Timur tentu dong. Kalau ke Semeru, ke Tambora, ke Rinjani, pokoknya kemana-mana lah pokoknya gitu, ke Arjuna, Arjuna Wiwaha. Kemudian aku suka baca. Oke. Aku memang suka baca, aku suka dengerin musik, suka nyanyi yang gak jelas-jelas gitu. Tapi aku suka, dan aku suka dunia sastra. Oke. Sama Ya, emang nyambung sama sih ya. traveling. Iya. Naik gunung sama dunia sastra tuh ya. Nyambung kan? Mari romantis. Aku tuh romantis. Aku tuh penyair jalanan. Ada seorang penyair beneran, tapi aku nggak sebut namanya ya. Dia penyair besar lah termasuk di Indonesia. Dia bilang nih, kamu itu penyair sehari-hari. Iya. Penyair sehari-hari itu kadang katanya begitu, ucap itu tiba-tiba kayak seolah-olah nih, seolah kayak begitu deh gitu. Coba dong bikin syair tentang apa ya, kita kasih satu kata ya dan bikin deh syairnya nih. Berdebah. Kok kamu tuh kasar banget sih? Loh, iya kali aja kan kalau Berdebah gitu ya. kalau yang romantis kan pasti Mbak Lulu bisa, itu bukan tantangan, tapi coba bikin syair tentang berdebah. Sampahmu, sampahmu, sampahku, sampahnya, berdebah. Canggih sampah juga. kita tak terurai, lalatnya menghampiri kita semua. Berdebah tuh ya. Berdebah. Emang sampah itu berdebah memang. Canggih nih ya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke. Masakan apa yang paling Seneng ya. Makanan aku tuh sederhana kalau makanan itu. Ini bener-bener yang aku senengin ya. Yang pasti itu ada sambal terong. Oke. Sambal terong gue number one. Dibakar apa digoreng atau di Pokoknya ada aja? terongnya. Okay. Mau itu terong kukus berarti sambelnya harus sambal kacang. Tapi kalau dibakar sama digoreng itu bisa sambal terasi tapi ada tomatnya. Terus dikasih ada kelotoknya. Kamu jangan lapar. Jadi ada kelotoknya Mas. Kelotok itu khas banget Jombang. Kelotok apa sih? Kelotok itu kayak ikan pindang tapi yang asin sedikit gitu loh. Oh, itu kelotok. Itu namanya ikan kelotok kita nyebutnya, tapi kayak ikan, tapi itu rasanya agak asin, tapi bukan ikan asin, tapi kelotok lah ya. Karena agak sedikit-sedikit basah gitu. Nah, itu disambelnya dicampur sama itu sama tomat, lalu kemudian ada terongnya dipenyet. Lalu ada tempe gorengnya. That's it. Makannya pakai nasi panas dong. Iya. Nah, nasinya nasi panas kebul-kebul. Nah, kalau aku memang nasi panas dan pulen itu nomor 1. Aku tuh bisa makan hanya dengan kerupuk tok, Pak. Wis biasa, kecil soalnya. Tapi makan nasi panas kan susah, Mak. Enggak, Caranya itu ada tekniknya. Jangan ditiup karena itu beracun.
Oh gitu. Tapi pelan aja sambil dia kan terurai kan panasnya. Itu strategi kita kalau minum air panas juga gitu, nggak usah ditiup. Tapi dicicip sedikit aja sampai kemudian uap panasnya itu keluar. Jadi kalau makan nasi panas ya nggak usah ditiup-tiup. Kalau ngasih bayi loh, hati-hati loh kamu punya bayi ya. Jangan ngasih makanan yang kamu tiup-tiup gitu. Kamu masih racun sama bayinya. Oh, Pelan-pelan karena dari kita aja, itu ya. dikit Oke. aja, pelan-pelan. Jadi dinikmatin makanan itu nggak usah buru-buru. Tapi memang syaratnya harus, aku suka nasi pulen panas, enak. Itu terong yang panjang atau terong yang bulat? Oh, sama itu. Kalau terong bulat itu harus mentah. Berarti tergantung sambalnya. Oh iya, jadi kalau terong bulatnya biasa di rumah nih dibikin ya. Nih, yang lebih komplit lagi nih. Ada terong, sambal terong, bisa yang bulat kecil-kecil itu berarti dimentahin. Inilah cobaan pemirsa kalau ngomongin makanan. Terus gara-gara Belalah. Enggak, aku soalnya di Surabaya aku nggak nemuin itu, aku jadi menderita. Coba aku nanti itu pulang ke Solo loh. Kok kenapa ke Solo? Karena kakakku yang kedua kan di Solo. Dia tuh tahu banget, dia tuh kayak menghadirkan ibuku gitu loh, seolah-olah mesti dia tahu apa. jadi ini masakan di Jombang waktu kecil nih. Ya itu, Makanya ada yaitu klotok. sambal Coba, tomat, ceritain. sambal tomat, lalu terong. Karena apa kan nanam sendiri kan di rumah, nanam udah dipetik lah kita. Aku sendiri bisa bikin. Kalau yang bulat mentah. Kalau yang panjang Sama bulat itu mentah, tapi aku sukanya itu diiris kecil-kecil, lalu nanti dipenyet sama sambelnya, tetap sama klotok itu, sama tempe goreng. Udah deh, kerupuk jangan lupa, kerupuk puyel, kerupuk putih itu loh yang bulat. Nah itu, terus kalau yang panjang, kalau yang kalau yang panjang itu bisa digece atau sama digoreng atau dibakar. Atau yang dikukus itu beda sambalnya. Terus ada lagi yang aku suka itu yang Jombang banget ya, itu nggak ada duanya. Itu masakannya Makmi. Makmi itu yang selalu sama ibuku di rumah ya. Walaupun ibuku sudah almarhumah, pokoknya ibuku bilang Makmi tetap harus menjadi bagian dari keluarga kita gitu di ini Jombang. nama orang ini. Makmi ini. Nah, Oh. Makmi ki dia itu kalau bikin sayur asem, Masya Allah, the best sayur asem in the world. Di Jombang kok sayur asem? Hah? Sayur asem Jombang sama nggak tahu rasanya, Pak, seger banget Pak. Nah, kalau makan sayur asem ala Jombang nih, ala keluarga aku deh maksudnya, ala aku lah ya. Sayur asem itu ada kangkungnya, ada kecambahnya, kecambah yang gede itu, lalu ada terong yang kecil. Nah itu di sayur asem pakai apa? Pakai belimbing buluh. Oh isinya beda ya? Isinya tuh. Iya, dan itu rasanya seger banget, nggak kayak di Jakarta pokoknya. Rasanya itu the best. Aku tuh punya tamu Pak dari dapil dulu tuh ke Jombang ke tempat aku ya, terus pengen nyari resep, gagal dia. Terus dikasih kemiri putih, cara bikinnya jadi enak banget. Nah makanya sama apa? Sama menjeng. Menjeng itu tempe yang udah umurnya sehari itu. Tapi tidak busuk banget dong. Iya. Jadi cukup yang tempe yang kemarin, yang kemudian dihalusin, lalu dikasih bumbu, ada ketumbar, ada daun jeruk, ada bawang, ada cabai, ada bawang putih, kayak gitu, ada garam. Masya Allah, enak banget tuh kan. Ternyata makanan saya itu simple. Jadi kalau kemana aja, Rakyat Jawa Timur, kok kepengen ngasih makan aku, itu makanan aku yang aku sukain. Masa minta makan sama rakyat? Misalnya ngasih makan aku, daripada sibuk-sibuk menyediakan yang nggak banyak-banyak lah apa loh, itu aja aku tuh loh seneng gitu. Iya. Enak kan kalau ada aku nanti simple, nggak banyak makan anggaran ya nggak? Ya kan? Ngapain? Cukup dengan sayur asem, ya kan? Dipenyet pakai menjeng, ya boleh lah ikan mujair dipenyet. Udah deh, nggak usah dihadirkan yang lain-lain. Nggak mau bikin itu apa festival kelotok? Bisa juga Pak, itu berarti festival lokal kulineri. Jadi makanan lokal Jawa Timur kita festival gitu. Nanti full semua 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Ya, saya datang festival kelotok ya, mau tahu tuh kayak apa. Gawat nih. Oke, silakan. Oke. Apa yang disampaikan untuk warga Jawa Timur? Ya, jadi assalamualaikum warga Jawa Timur yang keren ya. Jadi saya Mbak Lulu dan juga Mas Lukman, insya Allah kita akan bertanding nih di kontestasi Pilgub Jawa Timur nomor urutnya 1. Kita insya Allah punya niat baik untuk melakukan perubahan di Jawa Timur.
kami punya komitmen agar Jawa Timur tidak ada lagi orang yang miskin, tidak ada lagi pengangguran, tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa sekolah, tidak ada lagi ibu-ibu para janda ya, dan juga para lansia yang kemudian nangis hanya karena masa depan anak-anaknya yang tidak jelas. Kita ingin memastikan bahwa Jawa Timur ini benar-benar adil, merata, sejahtera untuk seluruh kawasan dan rakyat di Jawa Timur. Jadi tidak ada lagi mana daerah yang hijau, mana yang kuning, mana yang merah, karena semuanya sama, semuanya memiliki kesempatan untuk maju dan juga bisa sejahtera. Mohon doa restunya Mbak Lulu dan Mas Lukman, nomor urut 1 untuk Jawa Timur yang lebih membahagiakan. Assalamualaikum. Belum. Hah? Buat PKB. Oh belum, oke. Buat PKB coba buat Oh, PKB. iya. Pesan buat PKB aja. Nah, buat teman-teman aku, partai yang mengusung saya, ayo kita ini maju bareng, madep mantep bareng. Meskipun kita ini sendirian, tapi koalisi kita ini sesungguhnya adalah koalisi dengan rakyat, koalisi kita dengan petani, koalisi kita dengan buruh, koalisi kita dengan nelayan, koalisi kita ini dengan seluruh rakyat Jawa Timur yang menginginkan perubahan. Kalau saya berani, kalau saya punya semangat, kenapa teman-teman tidak berani dan tidak jual semangat? Maka ayo kita satukan barisan, satu nyali, satu jiwa, dan kita membuat catatan kemenangan. Kalau kita kompak, kita solid, ya teman-teman, maka kita akan mengulang sejarah kemenangannya PKB di Jawa Timur. Kemarin kita sudah memenangkan Pileg 2024, maka sekarang waktunya, saatnya kita mencatat sejarah kemenangan Pilgub di Jawa Timur 2024. Semangat semuanya, jangan menyerah, jangan putus asa, maju, terus pantang mundur. Kuasain setiap TPS yang ada di Jawa Timur ini. Kuasain setiap sel-sel yang ada di Jawa Timur. Masukin, ketok pintunya, silaturahim di setiap rumah-rumah yang ada di Jawa Timur ini. Dan sampaikan salam Mbak Lulu dan Mas Lukman. Ayo kita bikin perubahan Jawa Timur yang lebih baik. Ya, itu tadi Mbak Lulu Nur Hamidah, nomor urut 1 calon gubernur. Nomor urut 2 dan nomor 3 kalau mau juga boleh. Nanti ngobrol-ngobrol. Kalau ada nomor 1, kenapa ada nomor 2 apalagi 3? Iya. Ya, itulah dia. Emang enak diduain. Nah, Mohon maaf, Pak. Apalagi 3 ini. Ya jelas. Saya anti poligami nih, Pak. Batuk lah kita. Parah ini ya. Selingkuh politik itu sama sakitnya. Oh, gitu sama perselingkuhan yang lain, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.